يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم wallahu ghafurur rahim li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala sudah bacanya sudah. negara ayat toh Pak. Sudah ayat toh nanggung. Kira ayat juz. Satu ayat nanggung Pak Ustaz. Saya satu ayat. Dibaca Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillahi wa anna ala syai'in min fadlillahi wa anna fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Ini gimana Pak Ustaz? Langsung terus. Sudah. Terus. Al-Qur'annya ganti. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwwun ghafur. Sadaqallahul azim. Ini juz 28 ya sebaiknya. Ini ayat surat Al-Mujadalah ini bercerita tentang seorang laki-laki yang marah kepada istrinya. Ini saya selingi kayak tafsir sedikit Bu ya. Seorang laki-laki yang marah kepada istrinya karena istrinya tidak mau digauli. Paham ya Bu ya? Nggak usah saya jelaskan kalau sudah paham ya. Nah, kemudian dia marah sehingga mengatakan kowe iki padha karo ibuku. Nah, kalimat kamu seperti ibuku kalau niatnya menyamakan tentang sifatnya, misalnya ibunya punya sifat seneng masak, itu ya. Terus istrinya gemar masak, kamu seperti ibuku. Ya ini ndak namanya bukan di sini namanya zihar, ya bukan ya. Tapi kalau dia sudah menyamakan ibunya, maksudnya ibunya itu boleh digauli ndak boleh toh, haram toh. Lah kalau di dalam hatinya niatnya di situ baru itu namanya zihar. Zihar itu belum cerai. Tetapi nanti dia kalau sudah mengatakan demikian, dia tidak boleh ngumpuli. Tapi belum jatuh cerai. Sebelum dia memberikan tebusan. Ya, ini Bu terjadi ya Bu ya, ini penting ini. Jadi di saat itu ada seorang wanita tadi setelah dizihar gitu lapor kepada Rasulullah. Lah Rasulullah saat itu mengatakan itu sudah jatuh cerai, tapi suamiku tidak mencerai ya Rasul. Rasul hanya bingung, Rasul diam. Nah, turunlah ini sebab turunnya surat ini ya Bu ya. Nah, jadi karena Rasulullah tidak bisa jawab, karena Rasulullah bisa jawabnya kalau ada wahyu. Dia belum mencerai saya ya Rasul. Jadi tidak bisa saya, karena mengadunya ya Rasul saya itu seorang wanita yang tidak punya saudara saya banyak, anak saya banyak, tiba-tiba suami saya marah kemudian saya dizihar. Itu bagaimana? Oh itu sudah jatuh talak. Tapi suami saya tidak mentalak ya Rasul. Nah, maka
turunlah surat ini karena ada permasalahan tadi, ya. Sehingga ini bukan cerai dan juga tidak boleh dikumpuli sebelum dia nanti memberikan tebusan, ya. Ada tebusannya untuk bisa mencabut kata-kata tersebut tadi, ya. Nah, bisa jadi kalau di situ juga kalau memang laki-laki tadi ada niat menceraikannya, ya, misalnya laki-laki tadi niat menceraikan sehingga dengan mengatakan kamu seperti ibu saya, maka ini juga dia kalau memang wanita itu mau diceraikan ya diceraikan, jangan digantung, paham ya Bu ya? Jangan digantung, kasihan wanita tersebut karena kan dia butuh kepastian. Tapi kalau suami tadi karena emosi setelah mengeluarkan dia sebenarnya masih cinta sama istrinya, misalnya ya Bu ya, aduh aku kok sampai ngomong ngono ya, tapi saya masih mencintainya. Nah ini kan berarti dia harus membayar tebusan dulu. Beda dengan talak roj'i. Nah ini harus tahu, ini fikih ya Bu. Talak roj'i itu seorang laki suami yang mentalak, kamu saya cerai. Satu kali itu berarti sudah jatuh talak, sudah dicerai, dan istri menunggu masa iddah. Ketika suami mau rujuk tidak perlu nikah lagi. Misal suami itu tiba-tiba gandeng bojone dijak bubuk bareng. Nah, itu sudah termasuk rujuk. Sudah boleh. Ya. Karena itu sebagai sindiran bahwa dia merujuk. Atau dia menggunakan kata-kata aku maaf ya, yuk balikan. Nah, itu sudah bisa. Atau dia menggandeng istrinya untuk diajak tidur bersama, itu juga sudah sudah menjadi rujuk tanpa mengeluarkan sanksi, mengeluarkan tebusan ya Bu ya. Karena bedanya zihar dengan talak. Kalau talak itu tidak boleh menggauli, tapi kalau dia niat untuk rujuk, karena kan niatnya kan gitu sudah di dalam hati, itu kan semuanya ada di laki-laki. Aku pengen rujuk karo bojoku. Nah, ketika istrinya diajak itu sudah termasuk rujuk, ya. Karena masih masa idah. Beda kalau idahnya selesai digauli dan tidak boleh, ya kan? Beda. Kenapa kok boleh? Karena masih masa idah, masih milik suami. Ya, masih milik suami. Ya, jadi boleh dia langsung tiba-tiba digauli, boleh. Ya tidak harus nikah lagi, kecuali kalau idahnya habis, dia mau rujuk, ya harus nikah lagi karena idahnya sudah habis. Wis tak anteni berbulan-bulan kok suamiku ndak kembali ke saya. Karena ketika idahnya habis, kemungkinan besar perempuan itu sudah bebas dan bisa mencari laki-laki lain. Gitu ya Bu ya, karena idahnya sudah habis. Kalau idahnya sudah habis bukan milik laki-laki suami itu tadi, bukan. Sudah bisa dia menjadi milik laki-laki lain. Nah, kok dia menggauli dengan alasan, lah kamu masih istriku, enggak bisa. Satu, sudah dicerai, dua, idahnya sudah habis. Ini kadang perlu diperhatikan, kadang masih belum paham banyak masyarakat kita yang beragama Islam, tapi soal ini masih bingung ya. Gitu ya Bu ya, bedanya zihar dengan talak. Zihar tadi persamaannya adalah tidak boleh digauli. Kedua, perbedaannya kalau zihar itu tidak boleh digauli sebelum dia mengeluarkan denda. Tapi kalau talak karena masih masa iddah, ada nanti di ayat itu ya. Ayat itu nanti ada ya. Nanti ada di surat itu. Salah satunya adalah puasa 2 bulan berturut-turut.
Iki wong lanang ra kuat to, Bu. Wong sedina ra kuat to, puasa 2 sasi berturut-turut. Nggih to? Sebenarnya bojone sayu sisane. Aduh, iki puasa weruh bojone dandan. Masya Allah ya. Ini nanti untuk tebusannya di ayat 4 ini, Bu. Ya, tebusannya di ayat 4. Ya. Jadi di situ ya Bu namanya zihar pakai zo. Zihar. Jadi cuma kalau ketika dicerai itu masih masa iddah. Sehingga dia bisa, kalau talaknya roj'i loh ya, bukan bain. Talak kan macam-macam, ada talak roj'i, ada talak bain. Talak bain itu kalau talaknya sudah jatuh 3 kali. Nek cara wong Sunda talak tilu ya. Sudah 3 enggak bisa, harus jadi milik laki-laki lain ya. Tapi kalau masih roj'i karena masih masa iddah boleh. Ketika dia ngomong sama istrinya, beb, yuk. Nah, misalnya itu sudah ini apa? Ya kan ini siapa yang sok gitu, Bu? Beb ya. Ya. Ah, ini Bu Ida kayaknya itu. Manggilnya beb ya. Ya. Ini contoh ya. Jadi itu ketika laki-laki bilang gitu kan sudah di situ menandakan dia mau ngajak rujuk ya. Beb, yuk. Sebenarnya wis mudeng sing wedok dikituke ya. Gitu ya. Nah, itu sudah karena masih masa iddah. Tapi kalau dihar enggak boleh, Beb. Yuk, enggak boleh. Ayo tebusan ini sih, ayo kamu harus menebus dulu karena kamu sudah menganggap saya sebagai ibumu. Itu ya Bu ya. Ini sebagai pengetahuan saja sebab turunnya surat ini. Ya, monggo terus. Juz 28. Mic-nya pakai mic. Bacanya tadi juz 28. Ya bisa, aku bacanya juz 28. Bisa, enggak bisa. Mati yang itu bisa. Bismillah.